Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Jegiswan Febrina. Saya dari kelas 1B, mata kuliah farmakologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang farmakokinetik dan farmakodinamik. Yang pertama, kita akan bahas farmakokinetik. Farmakokinetik itu merupakan bagian dari farmasi, yaitu dia mempelajari proses perjalanan obat di dalam tubuh atau fokus objeknya adalah obat di sini. Jadi, farmakokinetik objek atau pusat perhatiannya adalah obatnya. Karena dia mempelajari obat di dalam tubuh, maka farmakokinetik ini nanti akan terdiri dari proses-proses perjalanan obat di dalam tubuh atau yang biasa disingkat dengan ADME. Itu merupakan sebuah singkatan dan dia merupakan kepanjangan dari A-nya absorption, D-nya distribution, M-nya metabolisme, E-nya expression. Nah, jadi ADME ini merupakan rangkuman atau resum perjalanan obat di dalam tubuh. Semua obat akan mengalami proses ini ketika dia dikonsumsi oleh seseorang. Yang pertama adalah proses absorption. Obat ketika dia dikonsumsi misalnya secara peroral, dia akan masuk ke saluran cerna. Kemudian dia akan mengalami proses absorption. Absorption obat umumnya terjadi di usus halus, yaitu di bagian mukosa. Nah, obatnya akan terdifusi karena ada perbedaan gradien konsentrasi obat yang di dalam usus lebih besar daripada peredaran darah. Kemudian nanti obatnya akan masuk ke peredaran darah. Itu adalah proses kilas dari absorption. Nah, itu obat yang dikonsumsi secara peroral. Kalau untuk obat yang diberikan secara intravena, kan berarti dia nggak melewati saluran cerna, tapi langsung masuk ke dalam peredaran darah. Oleh karena itu, tidak ada proses absorption untuk obat-obatan yang diberikan dengan rute intravena. Kenapa? Karena dia langsung masuk ke sistemik atau ke saluran pembuluh darah. Nah, kemudian tahapan berikutnya yang kedua, distribution. Distribution adalah proses menyebarkan obat ke seluruh jaringan tubuh. Jadi tadi setelah obat itu diabsorption, maka obat tersebut akan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dengan cara apa? Dengan cara terbawa di peredaran darah. Jadi, obatnya akan melewati pembuluh-pembuluh darah, melewati kapiler, dan kemudian nanti dia akan sampai ke targetnya. Dan dia akan memberikan efek targetnya. Ini bisa berupa organ yang misalnya, kalau obatnya adalah NSAID, dia akan sampai ke sel yang terjadi inflamasi dan dia akan menurunkan inflamasi di dalam tersebut. Nah, pada proses distribution ini perlu diperhatikan. Yang menjadi penting adalah adanya ikatan obat dan protein. Jadi di dalam darah obat itu nanti akan ketemu dengan protein. Umumnya adalah albumin, yang dia juga ada di darah manusia. Nah, nanti akan terjadi ikatan antara obat dan protein ini, dan ikatan inilah yang bisa mempengaruhi kadar obat di dalamnya. Kemudian lanjut ke perkusinya, juga akan terpengaruh. Nah, kemudian setelah obat mengalami distribution, maka obat akan lanjut ke fase berikutnya yang ketiga, yaitu fase metabolisme. Metabolisme adalah proses metabolisme merubah obat dan dari bentuknya yang pertama aktif menjadi inaktif, atau bisa dari bentuk inaktif menjadi bentuk aktif. Kalau bentuk aktif dan inaktif, obat itu umumnya akan di metabolisme organ. Metabolisme ada dua, bisa ada di liver, bisa ada di ginjal. Dan proses metabolisme itu umumnya terdiri dari dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2.
Tujuan dari fase 1 adalah membuat molekul obat menjadi polar. Kenapa dibuat jadi polar? Tujuan agar obat itu mudah larut ketika di dalam air. Kenapa? Biar mudah larut di dalam air karena biar mudah untuk diekspresikan melalui urin yang biasanya merupakan saluran untuk membuat obat. Nah, fase yang kedua adalah dengan reaksi konjugasi. Konjugasi atau itu kayak menjoinkan antara obat dengan suatu gugus. Bisa dengan aseptaf, bisa dengan sulfat. Nah, reaksi ini akan menyebabkan obat menjadi tidak aktif dan membuat molekul obat dapat dieliminasi melalui ginjal. Itu contohnya proses dari obat aktif menjadi inaktif. Kalau yang inaktif menjadi aktif, contohnya terjadi pada obat-obat tergolong prodrug, itu obatnya dalam bentuk inaktif. Kemudian harus diaktif fase dulu agar obat itu bisa memberikan efek. Contoh dari prodrug adalah clopidogrel. Dia merupakan prodrug yang harus di metabolisme dulu di liver, baru dia akan memberikan efek. Fase yang terakhir, yang keempat adalah fase ekresi. Jadi ekresi adalah proses pembuangan obat dari dalam tubuh sehingga kadarnya dalam darah bisa jadi berkurang. Lama-kelamaan obat itu akan habis dari dalam tubuh. Ekresi organ pertamanya adalah ginjal. Bisa juga obat itu diekresikan melalui feses juga bisa. Kemudian farmakodinamik. Perbedaan yang utama dari farmakokinetik dan farmakodinamik. Kalau tadi kan farmakokinetik dia kan objeknya atau pusatnya perhatiannya adalah obat. Kalau di farmakodinamik dia itu yang dibahas adalah respon tubuh pada tubuh pasien. Apa sih efek yang diberikan obat kepada tubuh pasien ketika pasien itu mengkonsumsi suatu obat? Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah antagonis. Antagonis itu untuk obat-obatan yang efek obatnya yang pertama akan diantagoniskan oleh efek obat yang kedua. Jadi, mereka kalau diberikan secara bersamaan, maka obat A nggak ada efeknya dan obat B nggak ada efeknya karena mereka berdua saling meniadakan efek satu sama lain. Contoh interaksi. Antagonis adalah pemberian esomediator dan NSAID. Yang kita ketahui NSAID menyebabkan fase intriksi dan AIDS, menyebabkan fase dilatasi. Ketika keduanya diberikan secara bersamaan, maka efek tersebut akan hilang, akan dianggap tidak memberikan efek. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah di dalam video, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.